Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, sesuai dengan direncanakan hari ini kita akan melanjutkan bahasan buku tentang perempuan dalam timbangan syariah bagian ke-7, yaitu tentang tarikh hadis. Tarikh itu adalah sejarah, jadi tinjauan historis terhadap hadis. Konteks sosial masyarakat Arab awal. Jadi maksudnya masyarakat Arab awal ini sebelum Rasulullah SAW diutus. Dari Islam memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Sudah Islam. Tidak ada agama yang diturunkan Allah selain Islam. Jadi kalau berdasar teologi Islam, sebetulnya agama samawi itu hanya satu, yaitu Islam. Sebab kalau Yahudi dan Nasrani mah agama Arodi, bumi ya. Tapi kenapa tuh orang mah disebut samawi teh ada opat, Yahudi, Nasrani, 3 berarti, dan Islam. Eta mah kapaksa karukunan ya sebetulnya. Sebetulnya kalau kita berdakwah mah agama samawi itu hanya satu, Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan agama selain Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam, masyarakatnya atau jahiliyah menilai kesalehan dan kehormatan seseorang itu berdasar status kabilah. Makanya kalau di Arab itu ada kabilah-kabilah. Kampung-kampung juga kan berdasar kabilah. Dan kabilah itu juga berkaitan dengan ritual lahiriah serta kekayaan. Jadi semakin besar kekayaan yang dimiliki akan semakin dihormati. Dan kabilah mana yang berkuasa pada saat itu, maka sesuai dengan kekuasaan pemilihan yang direbut. Nah, Islam atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW datang merombak sistem nilai itu dengan menjadikan akhlak dan relasi sosial sebagai indikator keimanan sejati. Hadis ini lahir sebagai jawaban terhadap paradigma ibadah formalistik dan memposisikan akhlak dalam terhadap tetangga itu sebagai tolok ukur yang sangat penting. Karena kan asalnya mah bertetangga berkelompok-kelompok gitu. Sehingga sampai sekarang juga kalau lihat bangunan-bangunan di Arab itu besar-besar dan itu berisi beberapa keluarga. Tapi biasanya satu rumpun, satu bani, satu marga biasanya. Dan disitulah kekuasaan itu banyak ditentukan oleh kabilah. Sampai sekarang masih berjalan kan. Kalau di Saudi Arabia penguasa di dalam pemerintahan sekarang ini setelah 1925 ya, 23. Kalau penguasa itu kelompok Al-Su'ud. Itu pemerintahan dari mulai raja sampai tingkat kecamatan itu Al-Su'ud namanya. Al itu artinya bukan al seperti alhamdu, tapi al artinya keluarga. Seperti Ali Imran. Jadi al itu keluarga. Jadi Al-Su'ud itu keluarga Su'ud. Eta mah rek anak rek incu buyut bau jangawareng udeg-udeg kain siur.
penting keturunan itu. Keturunan Su'ud, Al-Su'ud. Detailnya. Kalau itu dituliskan di dalam Ka'bah, Al-Su'ud. Di dalam Ka'bah ada tertulis itu. Doa untuk Al-Su'ud. Sedangkan kelompok ulama, majelis ulamanya itu Al-Syekh, yaitu keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Su'ud dan Muhammad bin Abdul Wahab yang ada juga pertalian. Nah, itulah yang jadi penguasa di Saudi. Itu bukan kasta ya, Bukan? Bukan kasta. Kasta, bukan, tapi itu turunan. Jadi bukan, ya Bani itu bukan kasta. Tapi itu berdasar kabilah atau turunan. Seperti di Yordan itu kan Al-Hasimiyah. Sekarang Abdullah II itu keturunan Hasimiyah, Bani Hashim. Atau di Iran kan itu juga yang jadi imamnya, kalau presiden bisa saja di Iran. Tapi kalau imam itu harus keturunan Ali. Sama di Emirat juga, walaupun sebut demokrasi karena presidennya dipilih, tapi dipilihnya oleh Bani. Emirat itu kan oleh raja-raja kecil, seperti Dubai, Abu Dhabi, atau Syariqah, dan beberapa. Ya sama juga di Malaysia ada sebetulnya seperti itu. Yang di Pertuan Agung itu kan dipilih oleh 9 raja. Jadi itu yang jadi tolok ukur kekuasaan, kehormatan. Dan di Saudi kalau Al-Su'ud pasti ada penghormatan khusus. Nah, itu untuk Islam itu tidak ada keterkaitan dengan apa tadi secara politik, itu munculnya saja Al-Qur'an. Kaitan dengan politik ya. Munculnya itu banyak hal, sebab justru Allah Subhanahu wa taala itu sengaja kan Rasul itu tidak punya anak laki-laki yang dewasa. Jadi anak laki-laki Rasul itu kan kecil. Ibrahim, Qasim, Abdullah itu kan meninggalnya waktu kecil. Sehingga tidak punya keturunan dari putra Rasul itu. Yang keturunan itu hanya dari Ali, yang kebetulan istrinya Fatimah, istri Rasul. Sebetulnya Islam tidak mengajarkan itu saja. Artinya Turunan itu mengajarkan, tapi jadi pelajaran. Ada kan hadis ta'allamu ansabakum in ansabikum. Pelajari keturunanmu. Jadi nasab itu harus keturunan. Jadi harus tahu di dalam Islam itu nasab itu, tapi bukan untuk penguasaan, bukan untuk penghormatan. Tapi kalau turunan mah harus tahu. Bani itu harus tahu. Makanya bin. Saya Pudin, bapaknya saha, harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena karena pertalian dengan perkawinan dan perwarisan. Perwarisan, haramnya perkawinan itu kan karena nasab dan rodoah. Karena rodoah itu persusuan juga kan harus tahu. Jadi kalau kita menyusukan itu harus tahu turunan siapa, dan nanti jangan sampai timbul perkawinan. Jadi harus tahu bani itu, tapi bukan untuk kasta. Kalau nasab artinya keterkaitan dengan ahli waris. Nasab. Ya, nasab.
apakah yang orang lain disusui oleh seseorang, apakah dia adalah Waris tidak. tidak? Ya. Kalau waris hanya karena nasab dan musoharoh. Musoharoh itu hanya satu, yaitu suami istri. Nasab dan musoharoh. Nasab adalah turunan. Kalau rodoah tidak menimbulkan perwarisan. Tapi di dalam membagi waris ada hubungan ulul arham atau ada perjanjian perwarisan. Perjanjian perwarisan seperti wasiat. Saya mau mewariskan kepada cucu karena sayang, padahal terdapat cucu teh, tapi karena sayang maka itu dengan wasiat. Atau kepada pembantu. Nah, pembantu kan aya anu bager gitu. Pembantu teh ti budak dihamilkeun geus jadi pembantu sampai keturunannya ge lebih dekat ke pembantu kan daripada ke ibunya. Nah, itu kan dia berhak dari wasiat. Jadi perwaris. Bukan waris. Bukan waris, tapi berdasar wasiat, dan wasiat itu terbatas maksimal 1/3. Nah, itu Bukan untuk ahli waris saja. bukan ahli waris, tapi itu wasiat. Ya, kalau ahli waris mah kan sudah ditetapkan, sudah ditetapkan. Bukan untuk diperuntukkan ahli waris. Ya. Iya. Nah, kalau itu gugur kan ahli waris. Wasiat untuk ahli waris nggak boleh kan? Iya. Kalau wasiat itu bukan untuk ahli waris. La wasiata li warisin. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiata li warisin. Sesungguhnya Allah telah menentukan hak waris masing-masing. Maka tidak boleh wasiat untuk waris. Pokoknya ibu dan bapak berwasiat. Pokoknya mah lamun bapak jeung ibu meninggal, orang tua wasiat supaya harta itu dibagi rata, baik laki-laki maupun perempuan. Wasiat itu tidak sah karena untuk ahli waris. Jadi wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris, tidak boleh melebihi 1/3, tidak boleh bertentangan dengan hukum waris. Itu dalam surat Al-Baqarah. Jadi ada aturan-aturan. Tapi kalau turunan, otomatis hukum waris telah ditetapkan. Nu jadi sulit ngebagi waris itu bukan hak masing-masing, tetapi kesadaran akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa hari yang lalu ya, hari Senin yang lalu, kepada saya juga ada yang konsultasi. Jadi baru ditinggal wafat oleh suaminya, dan ternyata deposito surat-surat diambil oleh keluarga suami, karena kebetulan suami istri itu tidak punya anak, jadi suaminya meninggal, maka surat-surat itu diambil oleh keluarga suaminya. Nah, sehingga tidak bisa apa-apa. Maka datang kepada saya tentang konsultasi hukum waris, bagaimana kedudukan hartanya, bagaimana saya katakan kalau hukum waris pembagian aturan waris mah sudah ditetapkan oleh Al-Quran, surat An-Nisa 11, 12 dan terakhir. Tapi sebelum membagi waris itu ada kaitan, seperti hak suami istri. Hartanya itu dari mana asal usulnya. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya. Itu harus ditelusuri. Karena jelas di dalam Al-Quran, lirrijali nasibu mimaktasabu walin nisa'i nasibu mimaktasabna. Hak laki-laki sesuai dengan usaha,
hak perempuan sesuai dengan usaha. Nah, dan ini yang bisa berbeda antara satu negara dengan negara lain, antara satu suku dengan suku lain. Kalau orang Sunda punya falsafah, lalaki satanggungan, awewe saaisan. Tapi kalau orang Jawa, gono gini. Kalau orang Minang, ada harta pusaka, ada harta atau kawanita teh naon? Yang turunan ke wanita di Padang itu, apa itu istilahnya? Hah? Enggak, jadi harta itu Bu, harta yang itu rumah gadang itu kan diwariskannya, bukan diwariskan, dipindahkan kepemilikannya itu ke jalur wanita. Iya, ini mama itu ke jalur wanita, bukan kepada laki-laki di Padang itu. Itu bukan aturan membagi waris, tetapi itu si harta tersebut pindah tangan itu melalui wanita. Itu di Padang. Walaupun di Padang itu adat basandikan syara, dan syara basandikan kitabullah. Nah, syara basandikan kitabullah dalam membagi waris. Tapi eta mah harta mah pindah. Nah, itu hukum adat. Jadi jelas berbeda antara Gonogini dengan Sunda. Lalaki satanggungan awewe saaisan. Jadi itu kan lalaki satanggungan makan dua tah. Aya awewe saaisan mah hiji. Jadi kalau adat Sunda mah laki-laki 2 kali perempuan. Itu adat Sunda. Tapi itu teteh harta mana? Harta yang diusahakan apabila usahanya seperti itu. Tapi kan sekarang mah di Sunda juga banyak perempuan yang gajinya lebih gede dari laki-laki. Jadi perubahan ya. Jadi kalau membagi waris itu harus mengenal adat masing-masing untuk menetapkan kedudukan harta. Harta teh berapa milik istri, berapa milik suami. Yang dibagikan adalah harta milik almarhum. Jadi kalau seperti kemarin yang konsultasi kepada saya itu, dia tidak punya anak, baru 3 tahun rumah tangganya, suaminya meninggal, kedudukan hartanya kumaha. Maka saya telusuri, itu rumah di mana? Katanya rumahnya adalah dia miliki sebelum menikah. Jadi si rumah yang ditempati itu dimiliki oleh sebelum menikah. Lalu rumah kumaha dimiliki teh, dia nganyuk. Ai geus nganyuk kadituna dibayar ku saha? Ya istri sering nu bayar jeung suami duaan, tuh kan beda lagi. Kedudukan harta kepemilikan suami istri, dan itu dia di Saudi Arabia tidak ada cicilan dibantu dicicil oleh istri. Ya, kalau harta itu dicicil, kalau nyicil ya suami, bukan dengan istri. Tapi kalau di Sunda kan dicicil jeung istri. Nah, terus ada lagi deposito diambil oleh keluarga suami. Saya bilang itu deposito kan milik bersama, da ahli warisna. Nyata cenah ahli warisna adik kakak itu. Kok kenapa bisa begitu? Karena nyimpannya deposito itu adalah saham perusahaan, dan perusahaannya atas nama. Nah, itu menempatkan kedudukan harta yang berbeda-beda, dan itu harus ditelusuri. Jadi dalam pembagian waris. Nah, jadi aturan waris, aturan pernikahan, aturan segala macam itu memperbaiki hukum jahiliyah. Kemudian
Yang kedua, fungsi sosial. Ini hadis ya, karena sejarah hadis yang kita bicarakan. Masyarakat Madinah pada awal Hijriah terdiri dari multi etnis. Etnisnya macam-macam di Madinah itu. Ada Bani Aus, Bani Hojroj, Bani Konaiko, ada bani yang lain-lain, cukup banyak. Ada juga Yahudi. Nah, maka ketika hijrah oleh Rasulullah SAW terbagi dua, bukan bani-bani, tetapi dari Muhajirin dan Ansor. Jadi yang hijrah ke Madinah disebut Muhajirin, sedangkan yang membantu atau yang menerima Muhajirin itu adalah Ansor. Dan oleh Rasul disatukan, dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Dan ternyata Rasulullah SAW mempersaudarakannya itu macam-macam. Ada dengan yang kaya dengan yang miskin, ada suku bangsa dengan suku bangsa lain, ada Yahudi, ini keturunan Yahudi disatukan dengan Muslim, dipersaudarakan, walau Yahudi tapi masuk Islam kan, persaudarakan. Ada keturunan Parsi disatukan dengan Madinah seperti Salman Al-Farisi itu kan dipersaudarakan dengan Abu Darda. Seperti yang saya ceritakan minggu yang lalu. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ya, disatukan, dipersaudarakan. Bahkan sampai persaudaraannya itu betul-betul gitu. Tapi pengelompokan Muhajirin dan Ansor tetap ada. Itu untuk berkaitan dengan hukum